Selamat ketemu kembali bersama dengan saya di podcast saya yang kelima. Dan kali ini saya ingin membahas mengenai kabar yang kurang sedap sebetulnya ya. Karena ada satu hakim agung yang ditangkap oleh KPK. Dan ini kembali mencederai lembaga penegakan hukum kita. Hakim agung itu ditangkap bersama-sama dengan pengacara juga ada di situ. Kemudian ada juga hakim tinggi, hakim justisi yang diperbantukan di Mahkamah Agung. Kemudian juga ada pegawai PNS di situ. Kemudian ada juga orang yang menyediakan dananya. Ini adalah dalam perkara penanganan kepailitan. Ya. Saya tidak ingin membahas mengenai pengacara, saya ingin membahas mengenai hakimnya saja. Kenapa? Kenapa bang? Kok nggak adil? Pengacaranya nggak dibahas. Pengacaranya udah bilang bahwa kami punya moralitas yang rendah. Kami berharap tidak ada pengacara lagi yang melakukan hal yang seperti ini. Dia udah bilang, ya, dia udah klarifikasi. Itu pertama. Kedua, pengacara bukanlah orang yang punya kekuasaan. Di dalam sistem hukum kita yang punya kekuasaan adalah kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Pengadilan, ya. Mereka adalah para pemegang kekuasaan sehingga potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan ada pada mereka, tidak ada pada kami pengacara. Sehingga saya tidak ingin bahas itu. Pengacara sama dengan masyarakat lah ya. Masyarakat bisa menyuap, pengacara juga bisa menyuap. Tetapi penyuapan itu terjadi ketika yang memegang kekuasaan tidak punya integritas. Kalau yang punya kekuasaannya dia punya integritas, dia tidak akan menyuap. Pengacara ataupun masyarakat berusaha untuk tidak menyuap, tapi kalau saya tidak menyuap, dia akan terima suap dari orang lain. Itu persoalannya. Itu sebabnya yang harus dibahas adalah hakimnya. Ya, dan ini adalah tragedi kembali setelah kemarin kita tragedi Sambo dari kepolisian. Sebelumnya ada tragedi Jaksa Pinangki yang juga melibatkan anggota kepolisian. Siapa ya namanya? Napoleon Bonaparte. Yang Jaksa Pinangki itu juga di korting hukumannya oleh Mahkamah Agung. Ya, kemudian apa namanya? Verdi Sambo. Kemudian sekarang kasus di Mahkamah Agung. Nampaknya semua lembaga hukum kita ini termasuk pengacara juga punya masalah. Dan masalah itu muncul ketika ada para pemegang kekuasaan yang tidak dibatasi kekuasaannya. Sekali lagi saya harus sampaikan bahwa Alvin Toffler selalu berkata bahwa dan ini selalu saya ulang-ulang, berkata bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolute. Oleh karena itu jangan berikan kekuasaan yang absolut kepada siapapun, termasuk kepada hakim-hakim. Hakim di kita kekuasaannya absolut. Absolutnya apa? Dalam pemeriksaan perdata maupun dalam pemeriksaan pidana, hakim kita ikut campur memeriksa. Bayangkan, dia wasit tetapi dia juga memeriksa. Ini kewenangan yang begitu besar. Dan kewenangan yang begitu besar bisa membuat orang menjadi merasa bahwa dia adalah apa yang dia itu identik dengan kewenangan yang dimilikinya. Padahal kewenangan diberikan dalam rangka untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Tetapi tidak, lama-lama orang akan berpikir bahwa sama seperti Raja Louis ke-14, dia bilang letas semua. Letas semua. Aku, negara adalah aku. Karena dia punya kekuasaan di dalam negara yang tidak terbatas. Hakim di kita memang punya kekuasaan yang menurut saya sangat besar sekali. Dia wasit, tapi dia juga memeriksa perkara. Padahal seharusnya kalau wasit itu ya dia hanya mendengarkan bagaimana jaksa dan pengacara bertanding di dalam pengadilan. Tidak ikut-ikutan dalam pemeriksaan. Tidak ikut-ikutan dalam materi yang dipertandingkan itu gitu loh.
Jadi seolah-olah kita dalam pertandingan di pengadilan itu ada 3, hakim, jaksa, dan pengacara. Walaupun hakim bilang bahwa dia memeriksa dalam keadaan sebagai penengah, tapi kekuasaan dia untuk memeriksa itu juga kan bisa disalahgunakan. Nah, oleh karena kewenangan yang begitu besar ini, di mana-mana juga kewenangan yang besar itu akan mengundang potensi penyalahgunaan wewenang. Ya, penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu saya merasa bahwa itulah sumbernya, yaitu kewenangan yang begitu besar. Yang kedua apa? Yang kedua adalah perilaku hakim yang tidak dijaga oleh Mahkamah Agung. Apa itu? Yaitu mengenai pendapatan keuangan, harta. Jadi kalau saya baca dalam aturan mengenai hakim, yang diatur adalah mengenai rumah tangga, mengenai ini, mengenai itu. Tidak ada diatur mengenai pendapatan dia. Padahal yang menjadi dasar, yang menjadi penyebab dari penyalahgunaan kewenangan adalah uang. Itu sebabnya pendapatan itu harus diatur. Ya. Nah, Hakim Agung siapa namanya, Dimyati kalau nggak salah, itu memang belum ditangkap ya, tetapi sudah jadi tersangka bersama dengan pengacara. Pengacaranya sudah ditangkap sih ya, sudah dijebloskan ke, dia kalau nggak salah di Polres Jakarta mana gitu ditahannya ya, tidak di rutan KPK. Nah, Hakim Agung ini memang menyalahi code of conduct yang seharusnya dia tidak boleh berkongsi dengan hakim yudisial itu untuk menemui para pihak. Memang hakimnya nggak ikut ketemu, karena dalam bacaan selanjutnya yang saya baca berita dari Detik, dia bilang dia nggak ngaku kenal dengan siapa itu, gitu. Ya, jadi ada persoalan, bukan hanya persoalan moralitas. Saya sih tidak percaya pada moralitas manusia ya, karena moralitas manusia itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Ada persoalan dalam dan ini sangat mendasar sekali, tapi saya kalau bicara itu juga terlalu jauh ya, mengenai perekrutan hakim kita. Hakim kita kan direkrut secara kepegawaian, bukan sebagai profesional. Beda dengan perekrutan hakim di Amerika. Hakim di Amerika itu direkrut sebagai seorang profesional yang bekerja menjadi hakim. Kalau di kita tidak. Hakim kita adalah pegawai, gitu. Pegawai dari Mahkamah Agung, bukan sebagai seorang profesional. Memang ada ikatan profesi hakim, tapi ya pada kenyataannya mereka adalah pegawai. Kenapa? Cirinya ada golongan. Mulai dari golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. Kalau nggak salah seorang hakim itu dia mulai dengan golongan 3A, kalau tidak salah ya. Jadi dalam konteks kepegawaian begini, maka kultur yang terbentuk bukanlah kultur yang dibawa dari luar. Misalnya sudah bagus tuh asuhan orang tua. Bukan. Jadi ketika dia masuk ke dalam, dia harus menyesuaikan dengan kultur di dalam itu, yang dipengaruhi oleh atasan, dipengaruhi oleh kebiasaan, yang bisa saja kebiasaan itu keliru. Nah, rekrutmen ini juga harus diperbaiki menurut saya. Cobalah lakukan langkah revolusioner gitu loh, DPR dan presiden. Hakim itu kalau di Amerika tuh dipilih oleh rakyat. Sehingga seorang hakim itu betul-betul akan berusaha menjaga integritasnya, menjaga nama baiknya di mata masyarakat. Nah, di kita kan hakim pegawai. Nah, kalau dalam konteks pegawai itu selama lembaganya melindungi, dia enggak usah peduli dengan apa kata masyarakat. Yang profesional dalam penegakan hukum di kita nampaknya cuman pengacara gitu loh. Ya, karena pengacara itu bisa dipecat kapan saja oleh kliennya. Kalau jaksa dan hakim kan dia pegawai. Beda dengan jaksa dan hakim di luar negeri. Gitu, mereka itu betul-betul profesional yang di-hire oleh negara untuk mewakili negara. Rasanya di Malaysia juga begitu, ya. Mereka adalah profesional yang di-hire, yang disewa oleh negara untuk
bekerja bagi negara sebagai pengacara, sebagai jaksa. Nah, dalam konteks yang profesional begitu, tentu kita akan mendapatkan jaksa-jaksa dan hakim-hakim yang lebih baik sebetulnya. Tetapi ketika kita bicara mengenai kepegawaian, maka di dalamnya ada indoktrinasi. Di dalamnya ada ada atasan, ada struktur, ada perintah, ada kultur. Ya, kulturnya ini juga belum terbangun dengan baik. Gitu loh. Kalau kita pengacara, kita sudah tahu ketika kita berperkara di pengadilan, saya selalu sampaikan pada klien, Pak, kita cuma urus perkaranya aja. Harus begitu loh ngomongnya saya. Sampai harus begitu ngomong saya ke klien. Pak, Bu, saya cuma urus perkaranya Pak ya. Soal menang mah kita nggak tahu Pak. Nanti kalau ada ya kalau Bapak mau menang, kalau Bapak mau menyuap misalnya, ya silakan Bapak menyuap aja sendiri. Karena sekali lagi gitu, di Indonesia ini hukum itu bukan hanya bicara mengenai dalil, tetapi juga bicara mengenai uang. Dan itu adalah fakta. Rekan saya pengacara yang menyuap ini, kenapa dia harus menyuap? Karena ada permintaan. Menurut rekan saya itu, ada permintaan untuk dia memberikan sejumlah uang. Nah, saya berharap sih KPK bisa membongkar ini, karena kalau memang ada permintaan sejumlah uang, maka ini sudah masuk kepada pemerasan, bukan lagi suap menyuap. Begitu ya, karena pemberikan dikenakan pasal 5 toh oleh KPK sebagai pemberi suap. Kemudian penerima suapnya dikenakan pasal 12. Kalau kejaksaan biasanya menggunakan pasal 2 dan pasal 3. Ya, tapi kalau KPK biasanya pakainya pasal 12, A, B, C dan seterusnya. Itu. Lalu kemudian rekrutmen hakim agung juga diserahkan kepada DPR. Lah, DPR kita kan bukan orang-orang yang peduli dengan perbaikan di negeri ini. DPR kita kan nggak peduli. Lihat aja tuh anggota DPR tuh yang naik jet pribadi, itu kan. Apakah nyewa atau bagaimana? Pada saat dia meminta supaya supaya listrik yang 450 watt itu dihapuskan, listrik untuk orang miskin itu dinaikkan jadi 900. Sehingga mau nggak mau masyarakat miskin pun harus membayar abodemen 900 walaupun ada subsidi. Tapi kan tetap naik. Anggota DPR kita ketika ada kasus Sambo juga mereka nggak bersuara. Belakangan saja mereka baru bersuara, dan ketika mereka bersuara di ruang sidang, bagi saya sih mereka terkesan overacting saja, dan itu bukan satu itikad mereka untuk memperbaiki. Nah, hakim kita dipilih oleh anggota DPR yang politisi, bayangkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hakim agung yang baik kalau mereka dipilih oleh DPR, bukan dipilih oleh lembaga yang kredibel gitu loh. Saya tidak menganggap DPR itu kredibel dalam memilih hakim agung, karena di dalamnya bisa saja ada yang bukan sarjana hukum. Di dalamnya bisa saja ada orang yang memang nggak ngerti hukum, atau ngerti hukum tapi juga suka mempermainkan hukum. Jadi menurut saya lembaga DPR itu tidak kredibel untuk memilih hakim agung gitu. Jangan diserahkan pada lembaga DPR. Kenapa tidak kita serahkan pada komisi yudisial saja? Komisi yudisial memilih dengan melibatkan masyarakat tentu. Ya, melibatkan juga unsur masyarakat. Harus dibuat panitia untuk menyeleksi hakim-hakim agung ini. Jangan DPR gitu loh. Kalau DPR mah repot gitu ya. Ya, DPR kita juga kan ada juga tuh yang ditangkap tuh gara-gara terima suap. Ya, jadi saya rasa harus dibuat satu metode rekrutmen yang lebih transparan dan lebih melibatkan masyarakat. Karena masyarakat ini kan pemilik, rakyat adalah pemilik negeri ini. Ya. Dan kita nggak tahu apakah pada saat dia mau menjadi hakim agung dia memberikan sesuatu tidak kepada anggota DPR. Jadi seolah-olah kalau kita mau jadi hakim agung,
Kalau seseorang mau jadi hakim agung, dia harus mendekat kepada parpol, dia harus mendekat kepada anggota DPR supaya dia dipilih. Kan ini keliru gitu loh. Ini nggak benar gitu loh. Dengan dipilihnya oleh DPR, hakim agung, maka ya mau nggak mau konsekuensinya adalah seorang calon hakim agung itu dia harus dekat dengan anggota DPR, harus dekat dengan partai politik. Dan ini nggak bagus. Kalau ini dilanjutkan dan diteruskan, maka kita akan menemukan yang begini-begini terus. Ya. Kemudian kita melihat hakim-hakim Mahkamah Agung juga dalam laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai perilaku hakim. Saya tidak melihat tuh ada langkah yang sungguh-sungguh dari Mahkamah Agung untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi oknum hakim yang melakukan pelanggaran itu. Berapa banyak sudah laporan masyarakat kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung? Dan bagaimana tindak lanjutnya? Ini juga menjadi persoalan sebetulnya. Karena kalau dari mulai dia jadi hakim di pengadilan negeri saja, dia tidak dibina dengan baik, maka nanti ketika menjadi hakim agung juga dia akan punya masalah dengan integritas. Jadi pembinaan itu harus mulai dari pengadilan negeri gitu loh. Saya bersyukur ya dan cukup apresiasi bagaimana kondisi pengadilan sekarang. Tidak ada orang yang bisa masuk ke wilayah di mana di situ ada panitera dan hakim. Jadi kalau dulu kan saya di pengadilan Sumedang tuh saya masih ingat ada satu ruangan yang saya kalau mau masuk ruangan itu saya harus saya harus masuk ke wilayah area hakim dan area panitera. Sekarang sudah ditutup. Pintunya yang tadinya dari sebelah sini sudah diubah jadi pintu yang sebelah luar dan saya gembira dengan itu. Itu merupakan salah satu upaya untuk menghindari pertemuan antara pengacara dan hakim. Harus dilakukan pengawasan yang ketat. Gitu loh. Setiap kali hakim ketemu jaksa, di situ juga dia harus ketemu dengan penasihat hukum, harus dua-duanya. Karena kalau tidak salah menurut kode etik itu harusnya begitu. Demikian juga ketika ada pengacara A, pengacara penggugat atau pengacara pemohon, harus disertai dengan pengacara termohon juga. Dan perilaku hakim ini harus benar-benar diperhatikan gitu loh oleh hakim. Mahkamah Agung jangan cuek gitu loh. Sampai Bang Hotman itu saya pernah lihat di Instagramnya Bang Hotman tuh komplain tentang putusan pengadilan negeri atau tentang seorang hakim pengawas. Ya, yang tidak bisa menerbitkan insolvensi padahal putusan sudah jelas. Putusannya sudah pailit. Tetapi tidak bisa dieksekusi oleh karena ada hakim pengawas yang tidak menerbitkan itu insolvensi dan ini sampai Bang Hotman harus teriak. Kalau orang sudah sampai harus teriak di sosmed berarti jalur-jalur yang biasa itu sudah tidak efektif gitu loh, sudah ditempuh tapi tidak ada hasilnya. Nah, apakah ini yang mau diteruskan oleh Mahkamah Agung? Ketika satu orang menjadi tersangka KPK, Hakim Agung, harusnya Mahkamah Agung itu menurut saya introspeksi, saya ini sudah gagal dalam membina hakim gitu loh. Kan kita kalau ngomongin hakim yang ditangkap kita harus bicara oknum. Ketika kita bicara orang yang bersalah harus bicara oknum. Oknum dan oknum. Kalau nggak ngomong oknum, dilaporin kamu nanti kayak rekan saya. Siapa itu? Lawyer. Ada yang dilaporin tuh. Gara-gara dia punya podcast seperti ini juga. Dia membongkar kejahatan-kejahatan oknum jaksa. Membongkar kejahatan oknum polisi. Membongkar juga kejahatan oknum jaksa. Dia dilaporin tuh sekarang sama Ikatan Jaksa. Nah, aparat kita itu adalah aparat yang anti kritik. Aparat yang tidak sulit untuk mendengar suara-suara masyarakat. Mereka lebih senang mendengar dengan versi mereka sendiri. Mereka lebih senang ngomong versi mereka sendiri. Tidak terbuka kepada kritik rakyat. Alvin Lim nama rekan saya lawyer itu. Sekarang dia sudah dilaporkan oleh Ikatan Jaksa kalau tidak salah. Oleh jaksa juga sudah dilaporkan. Ketika Alvin Lim membongkar praktek-praktek di kejaksaan dan kemudian ketika dia tidak menyebut nama oknum,
Apakah itu harus dia itu dilaporkan? Apakah dia harus diproses hukum? Kan tidak. Ajak dialog. Temui dia. Tanya pada dia apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kejaksaan memang punya itikat baik untuk memperbaiki diri. Tapi kan kalau misalnya ada orang kritik kemudian ditangkapi, kan menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kejaksaan dimanapun mereka berada, kan berarti tidak punya itikat untuk memperbaiki diri gitu loh. Kita pengacara nih oleh masyarakat nih bukan cuma dikritik, dibangsat-bangsatin pernah kita. Tapi kita nggak laporin klien kita toh. Kenapa harus laporin klien kita? Yang enggak. Kita berlatih bahwa dengan yang begitu-begitu tuh kita menjadi semakin profesional. Nggak ada kita laporin klien kecuali satu tuh pengacara itu tuh yang aneh tuh. Suka laporin klien. Ya pengacara lucu dia menurut saya. Laporin kliennya karena diputus kuasa kan. Lucu, gugat klien karena diputus kuasa, lucu lah. Ini jangan ditiru yang gitu. Nah jangan gitu loh. Jadi lembaga ketika kita ngomongin jaksa pinangki, ketika kita ngomongin hakim A, hakim B yang ditangkap, selalu harus bicara oknum. Oh maaf, kalau mereka direkrut secara independen sebagai seorang profesional, kita bisa bicara oknum. Karena tentu tidak semua begitu. Tentu tidak ada kaitan mereka dengan lembaga. Karena mereka direkrut secara profesional. Hakim juga begitu. Tetapi ketika perekrutan mereka tidak secara profesional, mereka adalah pegawai yang dibina, dididik di lembaga tertentu. Ketika kita berbicara mengenai orang ini melakukan kesalahan, kan ada duty of care dari lembaga, kewajiban duty of care. Itu sebabnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 1367. 1367 itu adalah membebankan kewajiban tanggung jawab bukan hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada pengampu, kepada perusahaan atau kepada penanggung jawabnya. Kan penanggung jawab hakim adalah Mahkamah Agung. Jadi jangan juga ketika orang tidak ngomong oknum, ketika kita bicara ini Mahkamah Agung, gagal Mahkamah Agung, mau gimana? Ini kan bentuk kegagalan Mahkamah Agung dalam membina hakim. Ya kan? Jadi jangan alergi dengan kritik gitu loh. Kalau alergi dengan kritik bahaya. Yang namanya orang sakit, ketika dia mau diobatin, dia harus paham bahwa dirinya sakit dan punya penyakit. Kalau dia nggak paham dia sakit dan dia punya penyakit, dia nggak akan pernah bisa diobatin, dia nggak akan pernah datang berobat. Dan dia tidak akan pernah sembuh. Demikian juga dengan institusi-institusi, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung. Harus menyadari bahwa ada yang salah, bahwa ada yang kurang, bahwa ada penyakit, ada yang sakit gitu loh. Sehingga nanti kita akan berpikir mengenai bagaimana cara penyembuhan ini gitu. Bukan? Jadi kalau aparat-aparat, pejabat-pejabat ini anti kritik, susah untuk maju kita. Seperti misalnya kepolisian ketika Mata Najwa mengulang, padahal Mata Najwa itu mengulang loh. Mengulang pernyataan Kapolri tentang adanya anggota polisi yang hedon, oknum polisi yang hedon. Ketika dia menyatakan itu, apa yang terjadi? Ada orang mengaku sahabat polisi perempuan yang ternyata adalah suaminya seorang polisi juga, dan polisinya juga bukan polisi sembarangan, sudah pernah dihukum oleh Divpropam, tapi bisa naik lagi jabatannya. Wah, inilah ya. Tapi ketika ada fenomena seperti itu, ketika kita kritik polisi bilang ya itu mereka nggak mau terima kritik, nggak mau. Saya masih ada tuh beritanya bilang bahwa itu adalah hal yang biasa katanya dalam ini. Loh, kok hal yang biasa? Ketika Anda menganggap bahwa penyakit itu biasa, ya repot. Ya. Nah, lalu apa winner katanya? Saranmu dalam hal ini, lu kan ngomong terus nih, gitu, kritik terus. Saran saya adalah untuk perbaikan. Ketua Mahkamah Agung harus menerbitkan peraturan mengenai pendapatan hakim. Harus diperiksa tuh. Kalau ada hakim sampai punya Fortuner, kalau ada hakim sampai punya Pajero Sport, padahal dia bukan hakim agung. Kalau hakim agung mungkin ya kalau mau Pajero Sport setahun juga udah bisa ya. Karena gajinya mencukupi untuk itu.
Kalau hakim punya rumah luas, punya restoran, punya apa, punya segala macam, punya toko berlian. Seperti ada tuh almarhum hakim. Punya toko berlian, toko mutiara, toko berlian. Di sini deket nih. Nggak tahu masih buka atau enggak. Ya harus diteliti. Pendapatannya dari mana ini? Gaji kamu berapa? Pengeluaranmu berapa? Anakmu berapa? Kuliah di mana? Sekolah di mana? Suruh dia membuktikan pengeluarannya. Suruh dia membuktikan pendapatannya. Kalau itu tidak masuk akal, hukum. Gitu loh. Jadi itu saran saya. Supaya tidak lagi terjadi seperti ini. Mahkamah Agung mau nggak nih memperbaiki diri? Mahkamah Agung mau nggak nih gitu loh. Menyetop hal-hal yang seperti ini. Dan kalau mau menyetop hal yang seperti ini ya pendapatan. Harus pendapatan itu. Wajib untuk dipertanggungjawabkan. Karena sumber dari segala penyalahgunaan wewenang ini kan ujungnya ke uang, Pak. Ya, Pak dan Bu, ya supaya saya tidak seksis, ya, yang disapa cuman Bapak. Ini kan soal uang sebenarnya, soal pendapatan. Oleh karena itu kalau mau membereskan, ya awasi pendapatannya. Awasi pendapatannya, awasi dengan siapa dia bertemu. Gitu loh. Tapi kalau nggak mau memperbaiki diri, ya susah juga. Ya silakan saja, ini akan terjadi terus-menerus. Saya rasa KPK juga pada saat menangkap ini, melakukan OTT ini juga mungkin ingin memberikan sinyal kepada Mahkamah Agung. Karena memang saya lihat ada beberapa kerja KPK yang tanda kutip dicukur oleh Mahkamah Agung. Para terdakwa korupsi itu kemudian dipotong hukumannya dengan sangat jauh. Dan itu seperti tidak mengapresiasi kerja KPK yang begitu. Mereka siang malam melakukan penyidikan dan berujung di pengadilan ternyata di korting hukumannya. Mereka tidak dihukum lama. Itu. Sementara kan kita ada adagium bahwa hakim tidak bersalah dalam memberikan putusan. Nah, supaya hakim ini tidak bersalah ya harus ada aturan, harus ada koridor yang jelas. Nanti mungkin kita harus bicara mengenai KUHAP. Bagaimana KUHAP itu harus diubah. Supaya hakim ini tidak punya juga kekuasaan yang terlalu besar. Sampai harus bisa dia memeriksa terdakwa. Urusan memeriksa terdakwa itu adalah urusan jaksa dan pengacara. Hakim seharusnya hanya bicara mengenai hukum acaranya saja. Dan tidak perlu juga banyak-banyak hakim. Ya. Di Malaysia tuh hakim pada tingkat magistrat itu kalau nggak salah cuma 1 orang kok. Ya, hakim di tingkat mahkamah rayuan juga cuma 1 orang. Barulah hakim di tingkat mahkamah persekutuan lah kalau nggak salah ada 5. Ya, itu. Baik, untuk sementara itu semoga kita semua mendapatkan perbaikan dari semua ini. Dan saya berharap kita tetap ada perbaikan. Sampai ketemu kembali di podcast saya yang selanjutnya. God bless you.